Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Bisa dong bahasa Mandarin. Sedikit-sedikit ya, Mbak. Kantonis. Oh, Kalau Hong Kong Kantonis Hong Kong, bukan Mandarin ke Taiwan. Coba aku mau praktek sedikit. Ni Chiao Senma Mince. Sama nggak? Itu Mandarin bahasa Taiwan itu. Iya, aku mah strong apa? Kalau Hong Kong kan bahasanya Kantonis. Oke, coba tanyanya gini, Mbak. Tanya siapa nama kamu, atau pertama dulu halo gitu, Mbak. Halo dalam Kantonis Hong Kong, bukan Mandarin, bukan. Oke. Coba Mbak say hi dulu pakai Kantonis Hong Kong. Kantonis Hong Kong. Oke. Lupa lagi soalnya majikanku mintanya bahasa Inggris. Saya pakai bahasa Inggris majikannya. Jadi hampir fullnya itu malah Mbak bahasa Inggris, tapi awalnya bahasa Kantonis ya. Oke. Iya, itu jadi belajar dasar-dasarnya aja. Oke. Nah, jadi Mbak selama 3 bulan tadi di Jakarta sudah langsung semua tiket dan lain sebagainya juga PT yang membiayai ya, sama asuransi itu PT yang ngurus ya. Kira-kira apa aja nih Mbak setelah sampai itu di Hong Kong? Mbak dapat apa aja? Asuransi kah, uang gaji kah, terus apa lagi gitu waktu pas bulan pertama? Pertama ke Hong Kong ya kita datang ke agen dulu, terus dijemput sama majikan, terus ya selama itu kerja terus dapat gaji ya kita udah mulai potongan selama 6 bulan. Oke. Potongan gaji. Ada asuransi kerja juga ya Mbak ya? Ada yang diasuransikan, ada yang enggak sih. Oh, berarti 100% ada. Tergantung majikan yang mau ngasih. Dan itu sebenarnya majikan yang bayar ya, nggak kepotong dari gaji ya? Enggak. Oke. Iya. Jadi Mbak datang itu langsung disalurkan ke ke tempat-tempat yang membutuhkan ya Mbak ya? Oke, jadi nggak ada lagi barangnya. Pertamanya sih ke agent dulu. Oh, pertama ke agent. Berapa lama Mbak? Ke agent dulu, terus paling cuma semalamnya itu kan harus pas nyampe Hong Kong itu kan kita bikin KTP dulu ya, bikin KTP Hong Kong, terus baru udah beres dicek lagi kan, body check dulu diantar ya sama agen itu, terus baru udah oke. Cek kesehatan, terus baru bisa masuk ke rumah majikan atau dijemput sama majikan ke kantor agen. Oke. Nah, selama Mbak di Hong Kong dulu, kira-kira Mbak bawa apa sih dari Bengkulu? Dari Bengkulu atau jadi nyebutin kampung saya. Maksudnya dari Majalengka, apa aja sih yang dibawa? Ini aku tebak ya, pasti bawa sambal 1. Benar gak? Enggak bawa, cuma bawa ini obat-obatan. Kadang yang kita kan belum ya, pertama ya baju buat musim dingin kan ya, baju jaket ya, keperluan gitu, bawa mukena, alat sholat, Al-Quran yang kecil itu buat itu pribadi gitu kan, yang simple aja, nggak boleh bawa banyak barang soalnya kita kan belum bisa ngomong lancar, jadi persiapan bawa obat-obatan dulu gitu biar kita nggak tahu kan merek apa di sini, belum tentu kita bisa keluar. Kalau kita sakit kan udah ada obat gitu, tinggal diminum aja. Bener, ya asal sehat aja gitu. P3K pribadi dulu ya Mbak ya, siap-siap ya Mbak. Mbak tadi aku kayaknya ada yang miss nih Mbak. Mbak kan berangkat itu pas lagi musim dingin. Beneran ya? Nah, berarti dan Hong Kong itu beda sama, kalau aku kan tempatnya di Taiwan. Taiwan kan kalau utara baru ada salju. Kalau Hong Kong kan sudah ada salju kan?
atau tidak ada salju Hong Kong? Iya, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada salju, tapi musim dingin banget itu sampai 3 derajat Celcius, sampai pokoknya sampai dingin banget. Nah, pertama baju dingin yang Mbak bawa, apakah itu cukup? Karena yang dari Indonesia Nggak biasanya cukup. udah ketebak. Jadi berapa lapis? Nggak cukup, tapi alhamdulillah ya, Alhamdulillah. majikanku baik, terus beliin baju katanya ini buat kamu ya, alhamdulillah. Kita kan majikan juga tahu kita belum punya uang kan Iya, buat iya. beli, terus ya dibeliin gitu ya, alhamdulillah aja. Alhamdulillah, ya. Jadi waktu Mbak Mm-mm. berangkat itu kebetulan musim dingin ya. Terus habis itu udah alhamdulillah lagi dapat majikan yang baik. Dan kalau boleh Iya. tahu Mbak, setelah jadi potongannya ini potongannya aja dulu. Potongannya ini yang 6 bulan itu totalnya per bulannya berapa Mbak ya? Kalau boleh tahu. Ya, boleh lah di-share ya. Nanti kan ini banyak mans-mans nih yang Iya, mau iya. ikutan ke Hong Kong gitu kan. Pas tahun 2014 itu kurs dolarnya 1.600. Oke, $1 Gaji Hong Kong. gajinya 1.600 $1 Hong Kong. Sekarang kan gajinya pas tahun 2014 itu gajinya $4.010. Oke, 4.000. Kalau di kurs Indonesia kan sekitar 6,5 juta lah. Oke. Jadi Mbak itu gaji Hong Kongnya adalah $4.010 ya. 4.010 dolar dikali 1.600 ya. Ya benar. Jadi gajinya itu adalah sekitar, ini kelihatan nggak ya? 6,5 juta. Nah, segini ya. Bener ya Mbak ya? Ya. Ini dipotongnya Betul. berapa Mbak? Setengahnya? Selama 6 bulan tuh 2.600 selama 6 bulan. $2.600. $2.600. Sekitar 24 juta. 24 juta. 24.910 lah. Dikali 6 ya. 25 jutaan lah total. Oh, tapi kalau kalkulasiku di sini, jadi kalau misalnya sebulannya 21. 2.600 dikali 1.600 jadinya sekitar 21. Ini tak? Oh, segituan dah. Iya. Karena cuma 6 bulan ya Mbak ya. Karena kursnya dulu adalah 1.400. Sekarang kan kursnya bergerak ya. 1.600 bukan 1.600. 1.600. Bukan aku yang salah ini. 1.600 dikali 2.600 potongan per bulan ya. Iya, itu udah 24.900 sekian lah. Totalnya 25 jutaan pas. Iya benar. Jadinya 24 juta begini ya Mbak ya. Oke. 960 ya. Nah, jadi ini adalah selama 6 bulan ya Mbak, gaji dipotong, totalnya adalah segini ya. Oke. Jadi Mans nih yang mau pergi ke Hong Kong ya, gajinya tuh hanya dipotong 6 bulan, setelah itu full di Mbak semua gaji ya. Dan itu sekarang kan beda. Sekarang kan udah 2022, udah ya? kursnya aja 1.900. Wow. Gajinya aja 4.700. Totalnya 9 juta sekarang. Wah. 9 juta per bulan. Jadi, itu belum uang libur itu. Itu belum uang libur. Kan Hong Kong itu ada libur tiap minggu sama public holiday-nya itu juga dikasih. Oke. Nah, karena aku malas mengkalkulasi perkiraan. Perkiraan Mbak ini benar-benar tidak mengambil libur. Kerja terus misalnya kan. Ada uang lembur misal. Ini buat teman-teman yang lain yang mau kebingungan mau jangan-jangan nanti ada loh mans-mans dari Majalengka juga ya kan, mau tahu nih, aduh Mbak Neni kayaknya aku kenal deh Mbak Neni tuh, Mbak Neni yang dulu 2014 bukannya yang ini, nah gitu kan, ada kan Mbak Neni nanti kan di Majalengka, lihat ada Mbak Neni, jadi gitu. Jadi waktu anggaplah 1 bulan ini Mbak aktif banget, kira-kira bisa mengantongi berapa jeti itu Mbak? Bisa lebih dari 10 juta ke atas, soalnya kan tergantung majikan.
kita kita apa semakin lama kerja majikan ngasih uang tambahan. Oke. Kebetulan saya itu kerja sama artis, gaji gaji saya per bulannya udah 6.000 dolar Hong Kong gaji saya. Heeh. Jadi sebenarnya Tergantung majikan gimana gimana majikan ngasih itu kan sesuai kontrak itu 4.010, tapi kalau majikan ngasih high salary itu bisa dapat banyak. oke. Terus belum uang liburnya. Ya, oke. Jadi rate-nya ibaratnya sekitar 6 juta sampai up to di atas 6 juta ya Mbak, 6, 9, 10, malah bisa Iya. lebih dari 10 juta ya Mbak ya. Wow. Iya, itu kan Dan yang tadi- membedakan kerjaan. Dan tadi aku Tergantung majikan sih, majikannya mau sanggup bayar berapa. Kita bisa nego sebelum kita masuk majikan atau mau kita juga harus punya skill dulu gitu, Iya. nggak harus masa kita baru masuk terus udah nego gaji kan nggak mungkin kan. Tadi aku dapat ini loh. Berarti awal majikan Mbak tuh bukan artis ya? Ibaratnya orang biasa di Taiwan kan? Ini udah bos yang keberapa dapat Hong Kong, Hong Kong iya, bukan Taiwan. Jadi Man sebenarnya ini beda negara. Kita sama-sama dari Indonesia tapi Iya, Mbak iya. stay-nya di Hong Kong, aku biasa stay-nya di Taiwan. Jadi makanya aku keceplosan terus Taiwan. Jadi Mbak Neni ini awalnya majikan bosnya adalah bukan orang artis ya, bukan public figure ya Mbak. Ini yang sekarang artis tadi ya Mbak. Udah bos yang keberapa yang artis ini Mbak? Udah berapa kali perpanjangan kontrak dapat? Sekarang udah tiga majikan. Oke. Berarti tadi kan kontraknya Sama 8 tahun. Diperpanjang 2 tahun, pas tahun ketiga dapat artis. Ya Mbak ya? Oke. Iya. Dan ini kayaknya yang paling enak itu aku pernah dengar ceritanya Mbak Neni ini kalau ke luar negeri bosnya dibawa juga gitu loh. Mbak Neninya juga dibawa. Ini nih bonus ini. Kemana aja Mbak? Udah Iya, kemana pas aja itu kan bagian jaga anak. Iya. Kalau jaga anak itu pasti kita diajak ke luar negeri. Kebetulan pas waktu itu mereka ngajak liburannya ke Singapura, ke Macau, ke Jepang, ke Thailand, ke mana negara Asia lah gitu. Terus sejak COVID itu udah nggak kemana-mana, di rumah aja. Luar biasa, karena aku mau ngomong luar biasa, jadi keserimpet sama R. Luar biasa. Keren Mbak, keren. Pengalaman itu mahal harganya. Bener banget, pengalaman itu bahkan pengalaman itu nggak bisa ternilai dengan uang ya Mbak, tidak bisa ternilai dengan materi ya Mbak ya. Nah ini Mbak, tadi Mbak juga sempat nyebutin kuliah di universitas terbuka. Kok bisa? Kok bisa dapat dari mana sih informasinya di Hong Kong ada universitas terbuka? Iya, awalnya kan saya nggak ikut SMP itu. Saya lulusan SMP, terus saya ngambil paket C, kejar paket C dulu ya selama 1 tahun. Terus lulus, baru bisa masuk lanjut ke universitas terbuka. Oke. Dapat info Hong Kong ada universitas terbuka dari mana? Aku lihat di Facebook dulu, terus saya japri, saya mendaftarkan diri. Karena saya juga telat masuknya, karena kenapa? Dulu di majikan pertama itu sering dikirim ke Cina sama majikan itu, kerjanya di Cina. Jadi saya kurang info karena di Cina itu nggak ada Facebook. Oke. Jadi iseng-iseng aja ya Mbak, cari-cari di Facebooknya universitas terbuka. Jadi bukan ada kawan yang ngasih informasi, bukan, tapi Mbak sendiri yang mencari tahu ya di media sosial.
Iya. Oke. Iya, ada di Facebook, terus tanya-tanya teman, terus ya masukkan di paket C itu mau lanjut kemana gitu kan, banyak di situ katanya ada yang ngarahin, ada yang masuk universitas terbuka, atau terus habis lulus saya juga daftar, Oke. Kalau tahu gitu, dari teman juga. oke. Berarti sebenarnya yang ngasih informasi ketika Mbak ngambil paket C ya? Paket C-nya itu di mana? Pertamanya di situ, Paket C-nya di mana? selama 1 tahun ikut kejar paket C Waktu di Hong Kong atau di Indonesia? di Hong Kong, Ada udah di kok. Hong Kong. Ada paket C di Hong Kong. Iya, ada. Indonesia? Ada dari KJRI juga ada. Oh, oke, oke. Iya, Enak banget ya. banyak kok. Enak banget ya. Oh. Jadi kerja oke, pendidikan tetap dikejar, ibadah pun tetap dijaga. Paket lengkap Pastinya. ini Mbak Neni, luar biasa. Jadi pemerintahnya Indonesia itu dia benar-benar tidak hanya ini ya, pokoknya dia mereka memperhatikan ya Mbak ya. Ya. Jadi Mbak, dikit lagi, bukan dikit sih, banyak sebenarnya pertanyaan aku Mbak. Bagaimana pemerintah Indonesia yang ada di Hong Kong ini, Mbak tahu informasinya kalau ada paket C di situ? Di Hong Kong itu ada kedutaan ya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Ya. KJRI Hong Kong, itu sangat bagus sekali pelayanannya untuk para PMI yang ada di Hong Kong, sangat menjamin sekali, terus melindungi para PMI, semua ada informasi apapun cepat, bergerak cepat, ada di, kita bisa follow di Facebooknya, Instagramnya. Kalau ada buat masalah penting bisa hubungi nomor penting gitu di sana. Oke. Pokoknya perlindungannya sangat bagus, KJRI Hong Kong itu the best. Jemput bola ya Mbak ya. Berarti ada pertemuan rutin ya, berkala sama KJRI Hong Kong. Banyak acara sosialisasi gitu, terus banyak para komunitas yang bergabung gitu, tentang penyuluhan, buat perlindungan, banyak kreativitas juga di sini ya, banyak mengadakan kelas, macam-macam kreasi BMI Hong Kong itu semua ada gitu di sini. Oke. Aduh, sepertinya banyak banget yang yang harus diungkapkan ya Mbak, selama 8 tahun nggak cukup dengan hanya 20 menit atau 1 jam. Kayaknya bisa berepisode-episode dan berjilid-jilid. Iya, masih banyak yang digali. Sangat banyak. Tapi itu tadi kita juga terbatas dengan waktu. Nah, sebelum kita tutup, kita akhiri. Apa pesan-pesan Mbak atau apa sih motivasi dari Mbak, atau adakah cerita yang benar-benar menggugah yang bisa Mbak share? Wah, ini nih keren banget dan mau dibagi ke teman-teman. Sedikit aja, mau nggak, silakan. The experience is a good teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi ya semangat kerja juga. Terus kita tidak selamanya di Hong Kong, kita tidak selamanya di luar negeri. Jadi simpan uang buat masa depan. Kita bisa beli sawah, rumah, kebun buat masa depan lah di Indonesia, buat buka usaha. Gitu. Jadi sebenarnya ini juga mau ngasih tahu nih, kalau Mbak Neni sudah punya sawah, sudah punya satu lagi. Apa Mbak? Boleh, mau silakan. Bentar, saya juga kan kuliah ya. Menurut aku ya, kita berangkat jadi migran, pulang jadi juragan. Kita nabung juga buat masa depan. Terus carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Selagi ada kesempatan, saya belajar.
Karena apa? Sukses aja udah biasa ya, pulang Indonesia sukses aja dari luar negeri udah biasa. Tapi kalau kita pulang Indonesia membawa gelar sarjana itu luar biasa. Keren banget. Weh. Aku berasa kayak Semangat. membara nih. Dimanapun semangat, Malah aku yang kena. semangat aja buat semua BMI Hong Kong ya, Semangat, BMI semangat. dimanapun berada. Oke. Segitu sesi kita dengan Mbak Neni dari Hong Kong. Sudah 8 tahun Ya. dan kata-kata Mbak Neni tadi yang benar-benar terngiang-ngiang itu adalah pergi boleh jadi migran, ya kan? Boleh jadi PMI, boleh jadi pekerja, tapi pulang jadi juragan. Juragan yang nggak hanya bawa modal, tapi juragan yang juga bisa membangun, berkontribusi untuk Indonesia sendiri ya Mbak ya. Jadi Selain itu saya juga suka menulis loh. Suka menulis. nah iya itu, dan tadi aku lupa mau share juga. Jadi Mbak Neni ini juga salah satu kolumnis di Kompasiana ya Mbak ya. Boleh di-share Mbak? Ya, itu baru Oh, bergabung. baru bergabung. Kemarin itu kalau nggak salah dapat reward Iya. apa Mbak dari KJRI? Acara apa itu? Oh, ya itu launching buku. Oh, launching buku. Cerita tangguh dari Hong Kong. Hmm. Ya, buku antologi sesama karya PMI, itu sebuah kebangkitan penulis PMI Hong Kong. Oke. Jadi ada artikel Mbak. Moto salah saya, satu di situ. jika ingin dikenang, Hah? jika ingin dikenang, menulislah. Jika ingin dikenal, berbicaralah. Wah, dan sekarang ini Jadi, adalah salah satu kalau berkarya, iya, kalau dengan berkarya, walaupun kita sudah meninggal, karyanya itu tetap hidup. Jadi semangat menulis. bener banget. Keren, Semangat Mbak. menulis. Oke, amin. Mudah-mudahan mans-mans semua yang mendengar ini sudah termotivasi, makin termotivasi. Jadi tidak hanya mendengar, tapi juga sudah yang plannya segera diaksikan ya Mbak ya. Aksi dan jangan takut, semua pasti ada banyak kendala ya Mbak. Ini juga menghadapi banyak kendala, tapi ternyata 8 tahun anteng-anteng aja dan sudah punya materi, sudah punya dan siap untuk membangun. Mau nambah lagi Mbak kontraknya atau mau stop nanti di tahun ke-8 ini? Setelah lulus, insya Allah saya mau pulang. Oke, jadi setelah lulus dari kuliah UT ya Mbak ya, insya Allah balik. Iya. Oke, kita doakan Mans sama-sama. Semoga Mbak Neni sekarang udah semester 6, kalau di UT itu semester 6 masih ngambil kuliah Mbak? Udah mudah-mudahan 1 tahun lagi lulus, udahlah pulang. Cukup. Baik, udah 10 tahun loh saya. Oke. 10 tahun loh, udah capek. Pensiun. Oke, kita doakan Mans semua, semoga Mbak Neni di tahun ini selesai kuliahnya dan bisa siap berkontribusi untuk Indonesia, ketemu lagi kembali bersama keluarga. Amin. Dan membangun Majalengka khususnya Mbak ya. Amin. Oke, sekian Mbak Neni, kita tutup hari ini, tapi nanti next bisa jadi nanti Mbak Neni sharing-sharing yang lainnya Mbak Neni. Makasih Mbak Neni. Oke, siap, ditunggu. Ya. Makasih sebelumnya, makasih Bu. Yo, bentar ya Mbak, aku ini dulu ininya. Ya.